hari ini. Baik, Pak. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan review dari jurnal yang kami pilih, yaitu berjudul Intrinsic Finite Element Modeling of CU Electromigration Using ANSYS and MATLAB, yang artinya pemodelan elemen yang disempurnakan dari elektromigrasi CU dengan menggunakan ANSYS dan MATLAB. Boleh di next. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Angga Karadewa dengan NIM 19103110076, Fauzan Khairullah 19103110079, dan saya sendiri Marisa Septiana dengan NIM 19103110083. Berikut ini adalah abstrak dari jurnal yang kami ambil. Metodologi pemodelan elemen yang disempurnakan berdasarkan perangkat lunak konvensional ANSYS, multifisika, dan MATLAB dikembangkan untuk studi elektromigrasi. Berbagai daya pendorong yaitu migrasi gaya angin elektron atau IWM, migrasi terinduksi gradien tegangan termomekanis atau SM, bahasa Inggrisnya dari stress migration, dan migrasi terinduksi gradien suhu atau thermomigration atau TM. Disimulasikan dan fluks atom yang dihasilkan dari atom logam dihitung berdasarkan penggunaan ANSYS yang tidak standar. Rutin analisis dan matematis, tautan otomatis antara ANSYS dan MATLAB dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan modul pasca pemrosesan ANSYS dengan perhitungan divergensi fluks atom atau AFD. Simulasi film tipis CU polikristalin mengidentifikasi potensi bahaya keandalan IM baru dalam interkoneksi CU yang sesuai dengan pengamatan eksperimental. Selanjutnya masuk dalam perkenalan atau introduction. Electromigration atau disingkat EM adalah masalah keandalan yang penting dalam sistem interkoneksi ULSI. Namun, karena keterbatasan komputasi modul pasca pemrosesan ANSYS, rumus divergensi flux atom atau AFD diperlukan untuk penghitungannya. Sementara rumus AFD yang telah diperkirakan telah berhasil menjelaskan banyak pengamatan eksperimental EM atau electromigration. Beberapa kegagalan EM yang diamati secara eksperimental tidak dapat dijelaskan. Hal ini diyakini karena penggunaan rumus perkiraan untuk penghitungan AFD. Dalam studi ini, kami mengusulkan metodologi simulasi baru dengan menggabungkan perangkat lunak komersial ANSYS dan MATLAB, sehingga batasan komputasi dari kedua software ini dapat dengan perluasan kemampuan algoritma analisis thermal statis ANSYS dengan menghubungkan dengan MATLAB dan dengan mempertimbangkan efek ketidakhomogenan struktur mikro dari film tipis CU, bahan di sekitar struktur uji, dan ketidakcocokan mekanis thermalnya dalam model baru. Kami berhasil mengidentifikasi potensi bahaya keandalan elektromigrasi dalam interkoneksi ULSI CU yang canggih. Next. Pada gambar ini, lapisan penghalang adalah dilambangkan pada TA, lapisan penutup adalah SIN, dan seluruh tumpukan metalisasi tertanam dalam SiO2. Dalam simulasi SiO2, SIN, dan TA dianggap sebagai padatan elastik linear isotropik, dan CU dicirikan sebagai padatan elastik isotropik sempurna. Sifat material mereka dirangkum dalam tabel 1. Film tipis CU memiliki ketinggian 0,4 mikrometer dan lebar 0,25 mikrometer. Ini tabel 1 yang dimaksud. Karena simulasi melibatkan interaksi listrik termomekanis yang kompleks,
Dua analisis medan Koppel digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis medan Koppel listrik thermal dan analisis medan Koppel thermal mekanis. Dalam prosedur menghasilkan elemen, tipe elemen solid 69 dengan bentuk tetrahedral digunakan untuk analisis thermal listrik, tipe elemen yang setara solid 45 digunakan untuk analisis thermal mekanik. Semi bebas tegangan dalam model diatur pada 350 derajat Celcius yang merupakan suhu ambil akhir dari motor. Kondisi pengujian yang disimulasikan adalah 300 derajat Celcius dan 3 mA per cm kuadrat. Untuk materi berikut. Maaf Pak, sebentar ada kendala pada jaringan share screen. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Fauzan Khairul. Oke. Selanjutnya itu akan masuk ke metodologi simulasi yang mana melalui analisis medan pasang listrik thermal dan analisis medan thermal mekanis. Pengujian EM ini memperoleh lingkungan fisik tipis CU, yang mana untuk menghitung ekspresi matematika untuk flux atom, karena gaya angin elektron, gradien tegangan termomekanis, dan gradien suhu dapat dihitung menggunakan rumus ketiga persamaan yang ada di bawah itu, yang mana JEW adalah gaya elektron angin, JSW adalah gradien tegangan, JTH adalah gradien suhu, dengan TOH adalah tegangan hidrostatik, Z adalah muatan valensi efektif, dengan E adalah energi aktivasi, dengan E adalah medan listrik, C adalah konsentrasi atom, T adalah suhu, dengan O adalah volume atom, dan Q adalah perpindahan panas. Next. Dalam analisis termostatis ANSYS, flux panas dapat dihitung sebagai berikut, di mana J heat adalah minus K delta V, yang mana K adalah konduktivitas thermal dan V adalah suhu. Meskipun ANSYS tidak dapat dimodelkan difusi di bawah berbagai gaya pegang EM, itu dapat menghitung flux atom menggunakan analisis thermal statusnya dengan mengganti nilai K dan V menurut persamaan pada slide yang ada 3 persamaan itu. Karena itu, dengan menyelesaikan model elemen hingga untuk analisis thermal di ANSYS, kita dapat memperoleh flux panas yang memiliki nilai numerik yang sama dengan flux atom EM. Next. Yang digambar di samping itu merupakan flowchart dari simulasinya, yang mana untuk menguji pengaruh kekuatan pendorong EM yang berbeda masing-masing dari AFD, yang tadi sudah dijelaskan oleh Marisa, yang sebenarnya perlu dihitung. Namun modul pasca pemosesan ANSYS memiliki keterbatasan untuk menghitung divergensi medan vector flux yang diperoleh dari solusinya, yang mana antara ANSYS dan MATLAB perlu dikembangkan, sehingga flux atom EM dihitung dalam ANSYS, dan sedangkan flux atom dikirim ke MATLAB dengan diagram alirnya yang tadi ada di samping. Diagram alir simulasi dan implementasi matematis diilustrasikan pada gambar di samping itu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Ya, kemudian ada hasil simulasi dan eksperimen. Dalam teknologi interkoneksi CU atau tembaga baru-baru ini, perlakuan khusus antarmuka antara lapisan penutup dan film tipis tembaga telah berhasil memperlambat difusi atom dengan meningkatkan kekuatan ikatan lapis penutup ke tembaga. Dengan tidak adanya jalur difusi tercepat kedua, batas butir menjadi dominan, dan ini bisa mengakibatkan mekanisme kegagalan elektromigrasi baru. Dalam eksperimen ini, fenomena EM dari film tipis interkoneksi CU disimulasikan dengan asumsi difusi antarmuka dalam CU terhambat oleh peningkatan teknologi pemrosesan. Energi aktivasi untuk difusi di sepanjang jalur transportasi massal yang penting dalam simulasi tercantum dalam tabel 2. Bisa dilihat di situ ada energi aktivitas dari jalur difusi CU. Berdasarkan asumsi kami dalam peningkatan antarmuka, energi aktivitas difusi antarmuka dipilih menjadi yang tertinggi dalam nilai yang dilaporkan. Nilai tipikalnya adalah 0,9 sampai 1,2 IV.
Kemudian ini adalah hasil simulasi. Gambar 4 di samping menunjukkan plot distribusi AFD dalam film tipis CU menggunakan simulasi ANSYS plus MATLAB. Lokasi nukleasi void potensial ditemukan pada perpotongan batas lapisan tutup butir karena nilai AFD-nya yang tinggi. Bisa dilihat di gambar itu di bagian yang ada warna merahnya. Kemudian adalah hasil dari eksperimen. Hasil simulasi di halaman sebelumnya sesuai dengan pengamatan eksperimental seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 di samping. Sampel CuEM dibuat dengan perlakuan permukaan SiH4 antarmuka lapisan capping. Analisis kegagalan menemukan bahwa kekosongan yang diinduksi EM terjadi pada perpotongan batas lapisan butir dari garis tembaga setelah uji EM, yang sesuai dengan lokasi nukleasi rongga yang diprediksi dalam simulasi. Di sisi lain, dengan menggunakan rumus AFD yang diperkirakan, lokasi kegagalan yang diamati tidak diprediksi secara akurat dalam plot AFD seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi kalau AFD-nya pakai simulasi doang, hasilnya bakal beda dengan hasil eksperimen. Bisa dilihat di gambar itu bagian merahnya ada di bawah. Nah, jadi kesimpulannya metodologi simulasi elektromigrasi yang disempurnakan dikembangkan dengan menghubungkan modul pasca pemrosesan data ANSYS dan MATLAB. Berbagai kekuatan pendorong EM, mikrostruktur film tipis, tembaga, dan material di sekitar benda uji diperhitungkan juga dalam simulasi. Dengan menggunakan asumsi peningkatan lapisan tutup atau antarmuka CU, simulasi ini mengidentifikasi bahwa persimpangan lapisan penghalang dan batas butir memberikan potensi bahaya keandalan elektromigrasi baru dalam teknologi interkoneksi CU. Hasilnya ditemukan sudah sesuai dengan hasil dari eksperimen. Ya, sekian dari kelompok 12. Bila ada pertanyaan, boleh lewat chat atau langsung open mic, dipersilahkan. Siap.
Apakah suara saya terdengar? Ya, ada Ci. Saya izin menjawab pertanyaan dari Fari Satria, yaitu apa yang dimaksud dari ULSI. ULSI adalah singkatan dari Ultra Large Scale Integration, adalah suatu proses perancangan yang lebih dari ratusan ribu gerbang pada sebuah chip tunggal yang digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik. Sangat besar atau lebih besar dari atau sama dengan 100.000. Teknologi sirkuit terpadu yang menggunakan antara 100.000 dan 1 juta transistor sirkuit terpadu atau setara dengan 10.000 menjadi 100.000 gerbang. Itu yang dimaksud dengan ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Untuk Fari Satria, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih kembali. Oke, atas saya masuk. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fritz Alexander. Izin bertanya kenapa diperlukan perhitungan AFD dalam kasus tersebut. Karena keterbatasan komputasi si modul pasca pemeriksaan dari akses itu di Value Flux atau AFD-nya itu diperlukan untuk hitungannya. Jadi sehingga sementara usaha AFD yang diperkirakan telah berhasil buat menjelasin banyak pengamatan eksperimental EM. Jadi kayak beberapa kegagalan Jurnal ini itu membahas soal elektromigrasi dari interkoneksi tembaga, yaitu IC atau sirkuit terpadu yang material konduktornya itu tembaga. Karena material yang dipakai itu dalam IC-nya itu tembaga, maka yang dites di sini itu juga dia makanya tembaga gitu. Biasanya tembaga itu dipakai untuk IC yang bahannya itu silikon, yaitu sebagai konduktor. Kira-kira seperti itu. Ya, sama-sama. Oke, saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Bayan Ananta. Mengapa sih harus menggunakan ANSYS dan daftar yang bersamaan? Kenapa tidak digunakan soal saja? Ini sih untuk menguji pengaruh kekuatan mendorong dari EM yang berbeda dari masing-masing AFD-nya itu emang perlu dihitungkan. Namun modul pasca pemeriksaan dari ANSYS-nya itu memiliki keterbatasan gitu untuk menghitung behavior dan vector flux-nya yang dipukul dari solusinya. Tautan antara ANSYS dan MATLAB itu perlu dikembangkan. Flux atau atom EM dihitung dalam ANSYS dan hasil flux atomnya itu bikin melalui MATLAB. Jadi memang dari fungsinya pun sudah berbeda di antara dua itu. Gitu. Untuk Mas Bain, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Mas Ozan. Saya izin menjawab pertanyaan terakhir dari Raynor dari kelompok 7, yaitu apa sih IM? IM itu apa sih? IM atau electromigration atau elektromigrasi adalah transfer material yang disebabkan oleh pergerakan ion-ion dalam sebuah konduktor karena transfer momentum antara elektron konduktor dan atom logam yang berdifusi. Efeknya penting dalam aplikasi
jawaban tersebut sudah menjawab dari pertanyaan Nur. Oke, makasih Raynor dari kelompok 7. Oke, Pak. Sudah 5 pertanyaan pada Mala. Recording stopped. Oke, Pak. Mungkin itu saja dari kami, dari kelompok 12. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan